Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Audina Widya Putri dari Institut Agama Islam Taskia Bogor dengan NIM 2010101022 dari kelas akuntansi syariah 20 DHP. Video ini merupakan tugas besar pengganti UTS dengan mata kuliah audit 1 dengan dosen pengampu Ibu Dania Amania Pono MAK. Baiklah, video kali ini membahas topik etika profesi audit dalam perspektif Islam. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Di dalam Islam sendiri, etika ini sering dikaitkan dengan kata akhlak. Selanjutnya, apa itu etika profesi? Etika profesi secara garis besar memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Jadi, secara umum, prinsip etika profesi itu ada 4. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Dengan memiliki rasa tanggung jawab ini, kita akan dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Di dalam menjalankan setiap pekerjaannya, seorang pekerja pun harus mempunyai sikap yang adil. Yang ketiga itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi di sini maksudnya adalah jika kita bekerja dan memiliki suatu jabatan di dalam perusahaan, berarti kita memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan yang kita geluti. Yang keempat itu ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral di sini memiliki pengertian bahwa kualitas moral yang ada di dalam diri kita harusnya dilakukan secara konsisten. Baiklah, kita akan membahas tentang etika profesi auditor. Sebelum itu, apa sih itu auditor? Auditor sendiri berasal dari kata kerja audit, yakni yang memiliki pengertian suatu kegiatan memeriksa untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Objek audit mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan, sistem dan prosedur, dan lain sebagainya. Jadi, etika profesi auditor itu ada 4. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang keempat, kompetensi, profesional, dan kecermatan. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Yang pertama, integritas. Artinya bahwa seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan suatu proses auditing. Ia harus memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan juga mampu menaati hukum yang berlaku. Dalam Islam sendiri, sikap jujur dan adil ini memang harus wajib dimiliki oleh setiap muslim, seperti yang tertuang di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah bersekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Yang kedua itu ada prinsip objektivitas. Artinya, yakni seorang auditor harus bersikap netral dalam menjalani suatu proses audit. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif tanpa dikaitkan dengan masalah-masalah pribadi si auditor. Sifat objektif ini di dalam Islam dikenal dengan istilah al-insaf. Setiap muslim pun juga harus memiliki sikap objektif ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan bin Unayyah bahwa beliau berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. Maka beliau radhiyallahu anhu berkomentar, keadilan adalah al-insaf, yaitu bersikap objektif. Yang ketiga itu ada kompetensi, profesional, dan kecermatan. Artinya seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang luas serta harus profesional dalam memberikan jasa auditornya. Sikap profesional ini juga harus dimiliki oleh setiap muslim saat menjalankan apapun profesinya. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani.
Yang terakhir itu ada prinsip kerahasiaan. Artinya, seorang auditor wajib untuk merahasiakan informasi-informasi yang berkaitan dengan kliennya tersebut. Dilarang untuk memberikan informasi mengenai kliennya tersebut kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkannya. Sikap menjaga kerahasiaan ini juga terdapat di dalam nilai-nilai agama Islam, sebagaimana yang tertuang di bawah ini. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis Sahih Muslim. Dapat kita simpulkan dari keterangan yang tertulis di atas bahwa setiap prinsip-prinsip etika profesi auditor itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Mulai dari harus bersikap jujur dan adil, harus memiliki sikap objektif, selalu menjaga rahasia, serta cermat dan memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.